Halo teman-teman, selamat datang di Exotech, tempat kita akan bahas semua teknologi. Pernah nggak sih teman-teman ngebayangin gimana rasanya teman-teman pengen ngebangun satu PC yang mungkin teman-teman pakai buat gaming, rendering, editing, apapun itu di tahun 2021? Tahun dimana katanya semua komponen-komponen komputer banyak yang jadi langka, banyak yang jadi mahal, karena efek dari PPKM dan pandemi yang sedang terjadi sampai dengan hari ini. Nah, kebetulan Studio Exotech ingin bangun satu PC yang bakal kita pakai buat daily driver kami, buat gaming, buat rendering. Dan ini kita pilih sedemikian rupa menyesuaikan budget kami dan kebutuhan kami tentunya. Dan sudah ada di hadapan teman-teman komponen-komponen yang kami pakai. Dan apa-apa aja itu komponennya? Ikutin terus video ini. Oke, kita akan bahas satu persatu komponennya. Ya, kita bahas dari yang paling pertama ya, yang paling dasar yaitu adalah otak komputer, yaitu prosesor. Prosesor yang kita pakai di sini adalah Ryzen 5 3600 dengan kecepatan base clock-nya 3,6 GHz dan turbo clock-nya itu ada di 4,2 GHz. Nah, ini 6 core 12 thread yang kami rasa cukup untuk mengerjakan daily task kami baik gaming ataupun rendering. Kemudian ada motherboard yang kami pakai itu adalah ASRock B550M Pro 4. Nah, ini motherboard yang menurut kami paling price to performance ya, dengan harganya yang tidak terlalu mahal, menawarkan fitur-fitur dan ya spesifikasi yang sangat mumpuni untuk kami pakai tentunya. Kemudian apalagi ya, ada RAM. Oke, RAM-nya ini kita pilih G-Skill Trident Z Neo dengan konfigurasi 2x8 GB dengan speed 3200 MHz. Oke, untuk storage-nya di sini kami pilih ada Adata XPG SX8200 Pro. Ini adalah NVMe yang sangat populer ya, kayaknya NVMe sejuta umat. Di sini kita pakai 256 dan di sini kami pilih 256 GB itu adalah untuk menyimpan OS-nya ya. OS yang kami pakai tentunya Windows. Nah, ada beberapa komponen lagi untuk storage. Ini tidak kita tampilkan di depan sini karena ini adalah copotan dari PC lama kami, yaitu ini ada hard disk itu kapasitasnya 2 TB dari Western Digital dan ini WD Blue. Kebetulan ada juga kami pakai ini 2 buah SSD, ini masih SATA 3, kapasitasnya masing-masing 120 GB. Nah, ini kita pakai buat nyimpen aplikasi-aplikasi dan storage untuk penyimpanan data. Oke. Yang berikutnya untuk VGA card. Nah, ini menyiasati kondisi yang sedang terjadi. Kami mengerti bahwa VGA card ini sedang susah dicari dan sedang tinggi harganya. Memang untuk per hari ini 4 September 2021 tercatat bahwa harga VGA itu sudah mulai sedikit turun. Ya, yang pasti stoknya udah mulai banyak, nggak langka lagi, nggak goib lagi, tapi memang harganya masih tinggi. Jadi kami putuskan untuk tetap menggunakan VGA card lama kami. Ini adalah Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dari Zotac. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tahu atau mungkin pernah punya VGA card dari Zotac ini kan bentuknya biasa aja. Nah, karena untuk menyesuaikan tema yang akan kami bangun kali ini yaitu PC bertema putih, jadi kita sulap sedikit VGA card-nya dengan menggunakan custom backplate menjadi warna putih juga. Nah, ini adalah custom design yang sudah kami pilih. Untuk power supply kita pilih Be Quiet sistem power 9 dengan kapasitas 600 watt. Kalau teman-teman nanya kenapa gede banget 600 watt, padahal kan pakainya cuma 1050 Ti. Jawabannya adalah kami sudah bersiap-siap. Suatu hari kalau misalnya kami punya budget lebih atau harga VGA card mungkin sudah normal, mungkin kami berencana untuk upgrade ke 3070 atau mungkin ke 3080. Dan itu tentunya sudah dalam perhitungan kami dan 600 watt masih cukup. Oke, untuk CPU cooler kita pilih ID Cooling Zoomflow 240 XT. Nah, karena kami bangun PC bertema putih, tentunya yang kami pilih dari ID Cooling ini adalah Zoomflow 240 XT yang Snow Edition. Oke, untuk casing yang kami pakai ini adalah Paradox Gaming dengan tipe Fenrir. Mungkin ini casing yang sepengetahuan kami, ini casing yang cukup underrated ya.
casing ini kurang begitu populer. Padahal kalau kami telusuri, casing ini punya performa yang bagus, punya bentuk yang bagus, punya harga yang tentunya bagus juga. Karena casing-casing bertipe seperti ini yang power supply-nya tidak ada di bagian utama kompartemen casingnya, alias tidak kelihatan, itu biasanya mahal-mahal teman-teman. Cuman casing ini kami pilih, memang sih bukan casing yang murah, cuman karena kami mempertimbangkan untuk pengen bikin satu PC yang clean banget, yang warnanya putih, yang sangat estetik tentunya. Jadi kami berpikir untuk memilih casing ini, karena casing ini punya tempat penyimpanan power supply itu bisa dibilang tidak kelihatan ya. Dia ada di bagian belakang dari motherboardnya nanti. Nah, untuk melengkapi casing ini kita juga punya fan casing yang harus yang cantik juga tentunya. Dan di sini kita pilih ID cooling XF12025 ARGB. Dan tentunya lagi-lagi Snow Edition. Belum lengkap rasanya kalau kita bangun PC bertema putih, tapi ternyata masih ada yang hitam-hitam dan itu adalah elemen major yang sebenarnya bisa diganti. Jadi kami memutuskan untuk bikin semua yang bisa di-replace jadi putih juga. Dan di sini ada Techwear Flex. Ini adalah extension cable untuk PSU yang nanti akan dihubungkan ke motherboard. Dan ini kita pilih juga yang warnanya putih supaya seragam. Dan ada satu lagi teman-teman, ini elemen yang sangat penting yang bisa kalian sulap jadi putih juga, yaitu adalah kabel SATA. Ini adalah kabel SATA biasa yang warnanya hitam seperti ini. Kita nggak pakai. Kita pakainya kabel SATA ini warnanya putih. Ini bisa teman-teman carilah di e-commerce ya, ada beberapa yang jual, memang bukan barang umum tapi bisa. Oke teman-teman, semua komponen udah kami bahas dan belum lengkap rasanya kalau teman-teman nggak ikutin kami untuk merakit ala Exotech.
starlight. It's our lives in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris. Oke teman-teman, setelah beberapa jam kita ngerakit PC ini, akhirnya PC-nya udah jadi. Seperti ini penampakannya, dan ini memang kita setting supaya fan-fannya warnanya putih, karena memang kita targetnya pengen PC yang full putih. Cuma memang untuk water cooler dan RAM-nya kita bedain sendiri, supaya memberikan aksen yang berbeda. Nah, seperti inilah kira-kira penampakannya, dan budget yang kita habiskan itu adalah kurang lebih sekitar 15 juta ya, mungkin sekitar segitu, karena ada beberapa part itu adalah copotan dari PC lama yang kita hitung dengan perkiraan harga per hari ini. Nah, kira-kira segitu. Nah, untuk casing ini sendiri dan beberapa komponen akan kita review secara terpisah nanti. Pastikan teman-teman subscribe channel YouTube kita di Exotech dan juga follow sosial media kita supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik tentang teknologi dan lain-lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa satu hal, itu yang paling seru. Sampai jumpa!